Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 10 baik SMA maupun SMK dengan judul eksponen atau pangkat untuk pertemuan yang ketiga ya. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan materi eksponen ya, yang mana kita akan mencari nilai X dalam eksponen atau bilangan berpangkat fungsi. Semisal A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya, jadi fx sama gx nya ini fungsi gitu ya, maka menjadi fx sama dengan gx. Jadi bilangan A itu kita coret ya, karena sama ya. Langsung aja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3 pangkat 6x dikurangin 1/2 sama dengan 9 akar 3. Nah sampai sini kan bilangannya belum sama nih, yang depan 3 yang belakang 9 gitu ya. Maka 9 dan akar 3 ini kita pangkatkan dulu ya. Nah 9 dipangkatkan jadi 3 pangkat 2, akar 3 dipangkatkan jadi 3 pangkat setengah ya, karena akar dipangkatkan jadi setengah. Nah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah ini bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. Maka hasilnya 3 pangkat 6x dikurangin 1/2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1/2. Nah 3 pangkat 2 ditambah 1/2 ini pangkatnya bisa dijumlahkan, disamakan dulu untuk penyebutnya disamakan 2 semua ya. Maka hasilnya 3 pangkat 5/2 ya. Nah sampai sini bilangannya sudah sama, 3 sama 3 gitu ya. Maka kita bisa coret. Jadi pangkatnya menjadi bilangannya itu sendiri ya. Jadi 6x dikurangin 1/2 sama dengan 5/2 gitu ya. Nah sampai sini 1/2 nya pindah ruas, yang tadinya minus menjadi plus ya, karena pindah ruas ya. Hasilnya 6x sama dengan 5/2 ditambah 1/2. Karena penyebutnya sudah sama, ini bisa langsung dijumlahkan ya. Jadi 6x sama dengan 6/2. 6/2 atau 6 bagi 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah di sini 6 nya juga dipindah ruas gitu ya. Jadi apa, tadinya perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. Jadi x sama dengan 3/6. 3/6 bisa disederhanakan lagi ya. Maka hasilnya x sama dengan 1/2 gitu ya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada soal dalam kurung 2 pangkat x minus 1 atau dikurangin 1 tutup kurung pangkat 1/3 dikali 2 pangkat minus 6 ditambah 3x sama dengan 2 pangkat minus x dikurangin 2. Nah di sini kita lihat yang di dalam kurung ya, yang di dalam kurung dulu ya, yaitu 2 pangkat x dikurangin 1 tutup kurung pangkat 1/3 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Jadi kita hitung satu-satu dulu ya. Hasilnya 2 pangkat 1/3x gitu ya, karena dikalikan pangkatnya dikalikan yang pangkat yang di luar ya, pangkat di dalam dikalikan pangkat yang di luar. Jadi 2 pangkat 1/3x dikurangin 1/3 dikali 2 pangkat minus 6 ditambah 3x sama dengan 2 pangkat minus x dikurangin 2. Nah di sini kita lihat di sini ada perkalian ya, maka kita bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama, yaitu 2 pangkat 1/3x minus 1/3 dikali 2 pangkat minus 6 ditambah 3x ini bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama. Maka hasilnya 2 pangkat 1/3x
dikurangin 1/3 dikurangin 6 ditambah 3x sama dengan 2 pangkat minus x dikurangin 2 ya. Nah di sini bilangannya sudah sama ya, 22 ya, maka kita bisa coret. Jadi pangkatnya menjadi bilangannya itu sendiri ya. Nah sampai sini kan ada bilangnya pecahan dan bilangan bulat ya, maka agar bisa menjadi bilangan bulat semua kita kalikan 3 semua. Jadi hasilnya x dikurangin 1 dikurangin 16 ditambah 9x sama dengan minus 3x dikurangin 6 gitu ya. Ini dari mana? Dari dikalikan 3 semua. Jadi 1/3 dikalikan 3 gitu kan, jadi kan 1, karena di sini ada x, satunya nggak usah ditulis ya. Jadi minus 1/3 dikali 3 hasilnya 1 gitu ya. Terus minus 6 dikali 3 18, 3 dikali 3 9x gitu ya. Terus minus x atau 1x gitu ya, minus 1x dikali 3 jadi 3x, dan minus 2 dikali 3 jadi minus 6 gitu ya. Nah sampai sini kita jumlahkan yang x sama x, yang bilangan bulat sama bilangan bulat gitu ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini 10x dari mana? Dari x ditambah 9x gitu ya. Terus minus 19x dari mana? Dari minus 1 ditambah minus 18, jadi 19 ya. Nah kalau yang belakang masih sama ya. Nah di sini dipindah ruaskan, jadi yang x digabungkan sama x, yang bilangan bulat dibalikan, yang 19 atau minus 19 digabungkan sama minus 6 ya, dipindah ruas ya. Jadi kalau pindah ruas yang tadinya plus menjadi minus, yang tadinya minus menjadi plus gitu ya. Maka hasilnya 13x sama dengan 13. Nah 13x ini pindah ruas, jadi perkalian dari 13 dikali x menjadi, karena pindah ruas menjadi pembagian ya, maka x sama dengan 1. Jadi karena 13 dibagi 13 gitu ya, jadi hasilnya 1. Paham sampai sini ya? Kita lanjut untuk contoh soal nomor 3. Di sini ada soal 216 dikali 36 pangkat x kuadrat minus 2x sama dengan 216 pangkat x. Nah jika soalnya seperti ini, kita pangkatkan semua dulu ya. Jadi 216 dipangkatkan jadi 6 pangkat 3 dan 36 dipangkatkan jadi 6 pangkat 2 ya. Nah sampai sini kita lihat yang di dalam kurung bagian pertama yaitu 6 pangkat 2 tutup kurung pangkat x kuadrat minus 2x, ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Begitupun 6 pangkat 3 tutup kurung tutup kurung pangkat x, sama ya, bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima. Maka hasilnya 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2x kuadrat minus 4x ya, sama dengan x pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3x gitu ya. Nah sampai sini kita lihat ternyata ada perkalian ya, yaitu 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2x kuadrat minus 4x ya. Ini bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama. Maka hasilnya 6 pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 4x sama dengan 6 pangkat 3x. Di sini bilangannya sudah sama ya, 6 sama 6 ya, maka kita bisa coret. Jadi pangkatnya menjadi bilangan itu sendiri ya. Jadi 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin 4x sama dengan 3x. Nah karena di sini ada x kuadrat, maka kita jadikan nanti dijadikan faktor ya. Jadi kita jumlahkan yang sama dulu ya. Jadi di sini ada x, 4x dan 3x ini sama, jadi kita jumlahkan dulu. Hasilnya 2x kuadrat dikurangin 7x atau minus 7x ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya, karena 3x nya ini pindah ruas gitu ya ke depan ya.
Nah, sampai sini kita faktorkan. Jadi 2x minus 1 dalam tutup kurung dikali x minus 3 sama dengan 0. Ini caranya gimana? Yaitu minus 1 dikali x sama dengan x gitu ya, dan 2x dikali minus 3 sama dengan minus 6. Jadi kalau minus x atau 1x gitu ya, atau minus 1x ditambah minus 6x, hasilnya nanti akan minus 7x gitu ya. Jadi cara mencarinya seperti itu ya. Dan minus 1 dikali minus 3 hasilnya plus 3 ya. Jadi ini betul ya. Maka 2x dikurangin 1 sama dengan 0. Kita cari x nya, yaitu minus 1 nya pindah ruas menjadi 1 ya. Jadi 2x sama dengan 1, 2 nya bisa pindah ruas, yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Jadi x sama dengan setengah. Begitupun yang x minus 3 ya, jadi x minus 3 sama dengan 0, minus 3 nya pindah ruas menjadi x sama dengan 3. Udah ketahui ya. Jadi sampai sini paham ya cara cari faktornya gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4 ya. Nah, di sini ada contoh soal 2 pangkat 2x ditambah 5 dikali 3 pangkat 2x ditambah 5 sama dengan 216. Nah, di sini ada perkalian nih, langsung perkalian ya. Dan 216 ini bisa dipangkatkan gitu ya. Jadi yang depan ini, yang perkaliannya ini ya, yang 2 pangkat dan 3 pangkat ini bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama gitu ya. Cuman dibalik nanti gitu ya. Jadi dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung pangkat 2x plus 5. Jadi kayak sifat eksponen yang pertama cuma dibalik gitu ya, karena sifat eksponen itu berlaku bolak-balik. Dan juga 216 dipangkatkan jadi 6 pangkat 3. Nah, sampai sini tujuan kita kan cari bilangannya agar sama, agar bisa dicoret ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Ya, 6 pangkat 2x plus 5 sama dengan 6 pangkat 3. Nah, sampai sini 6 nya bisa dicoret ya, karena bilangnya udah sama. Maka hasilnya 2x ditambah 5 sama dengan 3 gitu ya. Nah, 5 nya ini bisa pindah ruas. Jadi 5 nya tadinya plus pindah ruas menjadi minus ya. Jadi 3 dikurangin 5 sama dengan minus 2 ya. Nah, di sini hasilnya 2x sama dengan minus 2. 2x nya ini pindah ruas, yang tadinya perkalian jadi pembagian ya. Jadi x sama dengan minus 2 per 2, hasilnya minus 2 per minus 2 juga ya. Jadi hasilnya 1, karena 2x yang di depan ini bentuknya positif atau plus gitu ya, dipindah ruas menjadi negatif. Sampai sini paham ya. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 5. Nah, di sini ada contoh soal dalam kurung 5x tutup kurung pangkat dalam kurung 5 pangkat x tutup kurung pangkat x dikali 5 pangkat 1 minus x per 125 sama dengan akar dalam kurung 3 pangkat 2 dikurangin 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 5. Nah, sampai sini yang dalam kurung 5 pangkat x maksudnya tutup kurung x ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Dan juga untuk akar ini ya, akar yang di bagian belakang, yaitu bentuknya akar dalam kurung 3 pangkat 2 minus 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 5 ini
sifatnya menjebak ya, maka kita jumlahkan semua dulu ya. Jadi hasilnya yang akar ini kita jumlahkan jadi 9 minus 8 gitu ya. Maka kita lihat lagi yang di sini ada perkalian juga ya. Dan 125 dipangkatkan menjadi 5 pangkat 3. Nah, kita lihat di perkalian ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Ke pertama ya. Maka hasilnya 5 pangkat x kuadrat ditambah 1 minus x per 5 pangkat 3 sama dengan akar 1 per 1 pangkat 5 mestinya ya. Karena 9 dikurangi 8. Nah, sampai sini penyebutnya kita atasin dulu ya. Jadi kita yang 5 pangkat 3 nya kita atasin juga ya. Maksudnya kita atasin ya, ke atasin ya. Itu bisa menggunakan sifat eksponen yang kedua ya. Hasilnya 5 pangkat x kuadrat minus x ditambah 1 dikali 5 pangkat minus 3 ya, karena menggunakan sifat eksponen yang kedua ya, sama dengan 1 ya. Akar 1 pangkat 5 ya, hasilnya tetap 1 gitu ya. 1 di akar, 1 di pangkat ya, hasilnya 1 gitu ya. Nah, sampai sini kita lihat di perkalian awal ya, 5 berpangkat sama 5 berpangkat minus 3 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. Dan juga satunya ini kita bisa ganti ya, karena teman-teman bisa teman-teman udah tahu ya, bilangan yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1, begitu dibaliknya. Jadi 1 bisa 5 pangkat 0 gitu ya, yang karena tujuan kita mencari bilangan agar bisa dicoret, agar bisa sama gitu ya. Jadi hasilnya 5 pangkat x kuadrat minus x ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 0 gitu ya. Karena 5 pangkat 0 ya sama dengan juga 1. Nah, sampai sini 5-nya kita bisa coret. Maka pangkatnya kita jadikan bilangan ya. Jadi x pangkat 2 minus x minus 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita faktorkan ya. Teman-teman udah paham ya cara pemfaktorannya ya. Jadi semisal minus 2 dikali x sama x dikali 1 ini hasilnya akan setelah dijumlahkan hasil minus x gitu ya. Maka kita cari x yang pertama, yaitu 2 ya, karena x minus 2 sama dengan 0. Nah, minus 2 nya pindah ruas menjadi plus gitu ya, jadi x sama dengan 2. Begitupun yang satunya, x sama dengan minus 1, karena di sini x ditambah 1 sama dengan 0, satunya pindah ruas, jadi positif pindah ruas menjadi negatif, maka hasilnya x sama dengan minus 1 gitu ya. Paham teman-teman ya? Oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih.